Perkenalkan, nama saya Vincent Mulya Chandratama. Nama saya Hendrian Leonardi. Nama saya Al-Rashid Swin. I drink till I'm drunk, smoke till I'm high, castle on the hill, wake up in the sky. You can't tell me I ain't fly. I know I'm super fly. I know I'm super fly. Teknik sipil merupakan ilmu yang mempelajari tentang bagaimana merancang, membangun, inovasi, tidak hanya gedung dan infrastruktur, tetapi mencakup lingkungan untuk keselamatan hidup manusia. Nah, pada zaman dulu tuh teknik kan cuma ada teknik militer. Teknik militer ini fungsinya itu untuk sebagai penyedia dan pembuat alat perang. Sering berjalannya waktu, setelah beberapa perang terjadi, kan tentu setelah habis perang itu banyak dibutuhin para engineer untuk membangun infrastruktur lagi kan. Nah, disitulah mulai dipecahnya teknik menjadi teknik militer dan teknik sipil. Teknik sipil sendiri tuh diperkirakan sudah berkembang dari zaman Mesir kuno, yaitu pada 4000 sampai 2000 tahun sebelum Masehi. Itu ditandainya dengan adanya piramid Arjendosfer yang dibangun oleh insinyur terkenal bernama Imhotep. Ilmu teknik sipil sendiri mulai dikenalkan pada abad 18, tepatnya pada tahun 1756 oleh orang berkebangsaan Inggris yang bernama John Smeaton. Kalau perbedaan militer sama sipil itu memiliki fungsi yang berbeda. Teknik militer lebih ke kebutuhan perang seperti pengembangan senjata api sama mesin tempur. Nah, kalau teknik sipil itu lebih berfokus ke pengembangan fasilitas untuk menunjang kehidupan masyarakat. Contohnya tuh seperti jembatan, jalan, sanitasi, atau pemukiman warga. Ilmu teknik sipil pertama di Indonesia muncul di salah satu lembaga, yaitu Technische Hochschule pada 2 Juli 1920 dengan satu jurusan, yaitu Departemen Struktur Jalan dan juga Air. Nah, masa penjajahan Jepang itu Technische Hochschule berganti nama menjadi Bandung Kyogo Daigaku yang 2 tahun mandek dikarenakan para profesor dan juga para ahlinya itu diambil untuk dipaksakan masuk ke dalam militer. Nah, pada tahun 1944 Bandung Kyogo Daigaku ini pun dibuka kembali. Nah, sekarang itu kita kenal sebagai salah satu lembaga terkenal di Indonesia, yaitu Institut Teknologi Bandung. Alasan saya masuk sipil tuh karena merasa seru untuk kerja atau kuliahnya, kayak merasa tertantang gitu untuk ngambil jurusan ini. Terus kayak ngerasa cocok dan jurusannya tuh saya banget. Karena teknik sipil itu kan berkembang terus. Kayak proyek-proyek pembangunan itu kan tetap ada gitu di dalam dunia. Dan juga kalau teknik sipil itu pasti ada membuat terobosan-terobosan baru gitu, jadi lebih seru. Nah, terus prospek kerjanya itu bisa dibilang itu luas gitu ya. Ada yang bagian struktur, ada bagian tanah, jadi banyak gitu orang-orang yang dipilih. Nah, di sini juga kan kalau teknik sipil itu ada kerjasama, kayak membangun rumah ataupun sebuah proyek infrastruktur itu kan pastinya membutuhkan kerjasama yang baik gitu. Nah, jadi kayaknya kalau kita sama-sama bersosialisasi, bekerja sama dalam membangun, itu bisa menjadi tantangan dan juga bisa lebih seru. Karena dasarnya saya lumayan suka menggambar, terus saya juga lumayan suka menghitung, jadi saya mencari-cari jurusan yang cocok. Saya rasa teknik sipil ini cocok dengan saya. Ditambah lagi teknik sipil ini kan banyak membangun-bangun ya. Saya melihat prospek kerja ini tuh juga bagus, apalagi ibu kota yang mau dipindah, yang IKN mau ke Kalimantan. Jadi itulah alasan saya masuk teknik sipil. Ada beberapa peminatan dari teknik sipil itu. Yang pertama itu adalah struktur. Seperti namanya, peminatan struktur itu lebih mempelajari mengenai masalah struktur dalam sebuah konstruksi. Mulai dari menghitung beban struktur sesuai dengan faktor keamanannya, menentukan material yang akan digunakan dalam sebuah pembangunan, lalu menentukan pemodelan terhadap struktur tersebut.
Peminatan kedua yaitu geoteknik. Geoteknik mempelajari mengenai struktur bawah, sifat dari tanah dan bebatuan dalam menopang bangunan yang di atas. Aplikasi dari geoteknik ini yaitu survei lapangan, survei tanah di laboratorium, serta perencanaan konstruksi tanah dan batu, seperti timbunan dan galian. Di peminatan ketiga ini ada peminatan hidrologi. Sesuai namanya, hidrologi ini mempelajari tentang keairan di dalam ilmu teknik sipil. Ilmu hidrologi banyak membahas tentang siklus hidrologi, hujan, evaporasi, transpirasi, dan lain-lainnya. Aplikasi bidang hidrologi di Indonesia yaitu pelabuhan, bendungan, dan sistem drainase. Lalu yang keempat ada peminatan transportasi. Secara keseluruhan, peminatan transportasi itu peminatan teknik sipil yang mempelajari tentang sistem transportasi dalam perencanaan dan pelaksanaan. Bidang ini mencakup antara lain itu konstruksi bahan perkerasan jalan, geometri jalan, terminal, hingga pengaturan dari jalan raya dan juga manajemennya. Seperti lampu lalu lintas yang setiap warna itu memiliki waktunya sendiri. Peminatan kelima yaitu manajemen konstruksi. Manajemen konstruksi merupakan peminatan yang berkaitan dengan prosedur administrasi, seperti perencanaan, pelaksanaan, hingga peninjauan ke dalam proyek dan mengkoordinasikan penggunaan sumber daya dalam sehari-hari dengan efisien. Peminatan terakhir ini ada peminatan lingkungan. Peminatan lingkungan ini merupakan cabang teknik sipil yang mempelajari tentang isu dan permasalahan di lingkungan, seperti penyediaan sarana dan prasarana air bersih, pengolahan limbah air kotor, dan polusi udara. Dari semua peminatan sipil yang ada, kami lebih tertarik membahas mengenai transportasi karena transportasi merupakan sebuah kunci nadi gitu bagi sebuah negara. Tanpa adanya transportasi, pastinya negara itu tidak bisa berkembang semaju sekarang gitu. Nah, bayangkan saja dengan adanya transportasi, orang bisa berpindah dari satu tempat ke tempat lain lebih mudah, dan juga pendistribusian logistik juga akan semakin singkat tanpa harus membayar waktu dan juga uang yang berlebih. Nah, transportasi ini dibagi menjadi dua, yaitu ada yang jalan raya dan juga lalu lintas. Kalau jalan raya itu lebih berhubungan dengan desain, penggunaan material, pemeliharaan, dan juga konstruksi bagi sebuah jalur ataupun jalan. Sedangkan kalau lalu lintas lebih berhubungan dengan riset, pengembangan, dan juga pengontrolan dari sebuah lalu lintas ataupun dari jalan. Misalnya melihat dari rambu lalu lintas yang berubah-ubah dan juga pengontrolan kemacetan. Nah, kebijakan dari sebuah pengembangan dari transportasi itu harus dilihat dari ekonomi transportasi, perancangannya seperti perancangan sarana dan juga prasarana, dan juga yang terakhir itu melihat juga hukum dari transportasi. Permasalahan pertama itu ada di Belanda, di daerah Harderwijk. Di situ kan ada satu danau dan juga ada satu sungai, dan juga ada satu daratan yang membagi keduanya itu. Nah, permasalahannya di sini itu bagaimana bisa menyatukan kedua daratan itu tanpa ada hambatan ketika ada kapal yang ingin melintas dari danau ke sungai ataupun dari sungai ke danau. Nah, sama proses perancangan itu para insinyur mempertimbangkan untuk membangun sebuah jembatan gantung. Namun jembatan gantung yang ingin dibangunnya itu dianggap terlalu mahal dan juga bisa mengganggu lanskap yang sudah ada. Nah, juga bisa memerlukan waktu yang lebih lama selama pembangunan. Sehingga para insinyur ini pun memutuskan untuk membangun aqueduct. Aqueduct itu di mana jalan raya di bawah dan juga ada jembatan air yang di atas jalan raya itu. Solusi yang digunakan untuk membangun infrastruktur aqueduct tersebut adalah menggunakan tiang pancang lembaran baja ataupun sheet pile sebagai penahan dinding dari jalan untuk menahan sedimen dari jalan raya agar dapat tenggelam di bawah pisau air juga. Kemudian dek rangka jembatan itu menggunakan 4 bentang beton sepanjang 27 meter. Nah, dek jembatan itu terbuat dari press konkrit yang memungkinkan beton itu bisa tahan dari kompresi dan juga tegangan. Nah, untuk menahan dan juga menopang berat air itu, proyek ini menggunakan 22.000 meter kubik beton sebagai penopangnya juga.
Permasalahan di dalam teknik sipil yang saya ambil itu Jalan Layang Syekh Muhammad bin Zaid atau yang sering disebut MBZ yang sempat viral sejak awal resminya dibuka jalan layang ini tentang bergelombangnya jalan. Permasalahan di sini itu dikarenakan tidak ratanya sambungan jalan layang MBZ ini. PT Waskita Karya Tbk, Bambang Rianto sebagai Direktur Operasi 2 mengatakan jembatan yang dibuat ini sesuai aturan dan regulasi. Dan mengatakan kalau jembatan ini memaksimalkan kecepatannya 60-80 km per jam. Aturan pembuatan jalan layang ini sudah baik di girdernya karena setiap pembuatan jembatan rata-rata menggunakan girder, namun tidak untuk metal sambungan atau expansion joint ini. Dapat keluar sebagai metal joint yang rusak atau gagal koneksi antar girder dan merusak ban mobil. Kegagalan atau rusaknya metal sambungan kemungkinan berasal dari buruknya kualitas metal sambungannya. Kualitas superstrukturnya, saran saya pembuatan jembatan di Indonesia menggunakan metal sambungan yang layak, tidak mengurangi dana untuk komponen murah yang bisa merusak semuanya. Permasalahan dari teknik sipil ini saya akan mengambil contoh dari kasus jalan rusak di Lampung. Dari jalan rusak di Lampung ini ada 3 faktor utama yang menyebabkan rusaknya jalan, yaitu yang pertama ada konstruksi yang tidak sesuai spesifikasi teknis. Nah, ini tuh menandakan bahwa bahan dan metode pembangunan jalan tidak memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Yang kedua, yaitu adanya truk yang bermuatan lebih yang melewati jalan tersebut. Untuk truk ini tuh dapat menyebabkan beban pada permukaan jalan melebihi kapasitas yang ditahan oleh lapisan pondasi jalan. Faktor terakhir yaitu pembangunan drainase yang tidak sempurna. Nah, ini tuh dapat menyebabkan air meresap ke dalam lapisan jalan dan merusak struktur dari jalan itu sendiri. Nah, solusi dari kerusakan jalan Lampung tadi itu pertama-tama bisa dilakukan analisa terlebih dahulu, analisa jalan untuk mengetahui kondisi dan prioritas perbaikan jalan. Lalu bisa ditingkatkan kualitas konstruksi jalan dengan menggunakan bahan dan metode yang sesuai dengan standar teknis dan kondisi geografis dari jalan Lampung tersebut. Lalu kita juga bisa meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap kendaraan truk yang melebihi batas muatan tadi dengan menggunakan alat ukur dan sanksi yang tegas tentunya. Lalu kita juga bisa meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan drainase jalan untuk mencegah adanya genangan air dan erosi tanah. Lalu yang terakhir solusinya yaitu bisa juga meningkatkan partisipasi masyarakat dan sektor swasta dalam pembiayaan pembangunan dan pemeliharaan jalan melalui mekanisme kemitraan.